Aman. Baik, Bismillah. Jadi, teruntuk teman-teman sekalian, hari ini saya dijuluki sebagai Kadam Sumargo. Kadang Sumargo. Kadam Kadam Sumargo adalah sebuah acara di mana kita akan memposisikan diri kita sebagai Denny Sumargo, di mana kita akan coba wawancarai beberapa tokoh-tokoh yang datang ke live ini. Kita akan bahas tuntas tentang kehidupan mereka, tapi dari sisi bukan gosipnya. Kita gak ngebahas gosipnya, tetapi kita bahas apa saja yang selama ini telah diperjuangkan. Jadi bagi teman-teman, sebagai Kadam Sumargo, kalau kalian perhatikan di live TikTok, ada sebagian dari orang yang nge-live-nya itu tiap malam, hampir tiap malam itu nge-live, tapi nge-live-nya bukan nge-live ngebanyol, ngobrol-ngobrol hal gak jelas, tapi bener-bener kakak beradik ini nge-live-nya bahas kitab. Sekarang rutinan jenengan apa, Gus? Ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Bukan, rutinan rutinan kitabnya apa aja yang dikaji selama mingguan? Setiap hari subuh itu kakak saya tafsir Jalalain. Baik. Sore jam 4-an itu Fathul Qorib. Sore jam 4 Fathul Qarib. Lalu, Malam jam 8-an habis Isya itu Nahu Sorof. Imriti, ini sementara Imriti. Nahwu sorof umum, Gus. Perasaan itu umum deh. Iya umum Nahu Sorof. Ngajar nahwu sorof umum. Masya Allah, tabarakallah. Oh, pas Senin itu Nasoih Dinia. Nas itu setiap hari Senin. Ya hari Senin. Baik, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut kajian beliau, kalian bisa akan menemukan itu semuanya itu live. Dilaksanakan secara live. Saya itu sampai kayak, oh Masya Allah ini Gus Faiz ini memang kemungkinan besar akan, kalau ini terus yang ditampilkan, akan merubah bagaimana cara pandang masyarakat terhadap Gus yang sebenarnya. Karena selama ini kan yang ditampilkan adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi mari kita bahas bahwasannya Gus-Gusan itu ndak melulu yang kayak begitu. Emangnya sekarang pandangan ke Gus itu gimana, Laura? Yang Laura Hmm, pandangan ke Gus, ya hari selama ini, hari ini, ini, hari ini. iya, iya ya. Pandangan ke Gus, ini pandangan ke saya atau kita coba pakai POV masyarakat. POV masyarakat. Kalau semisal tanya ke POV masyarakat, udah maaf-maaf, udah seburuk itu. Dari POV kita, sebagai orang yang berasal dari keluarga pesantren, berasal dari lingkungan yang selama ini belajar agama, tentu saja kita sebel. Hmm. Kita sebel, gak semua begitu, gak semua anak kiai itu begitu, bla 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 dan sebagainya. Tetapi coba hari ini kita gunakan kacamata masyarakat. Kita gunakan kacamata mereka. Mereka itu gak benar tapi wajar. Hmm. Gak benar ketika mereka mengatakan gus-gusan itu aneh, tapi wajar karena selama ini yang ditampilkan itu Yang ya yang tampak. begitu-begitu saja. Sehingga ketika mereka menganggap, wah gus-gusan lagi, iya gimana yang ditampilkan ya begitu. Betul. Dari atas, dari yang dianggap paling paling tinggi pangkatnya sampai ini itu semua dianggap sebagai penuh manusia-manusia yang penuh dengan konflik. Kalau misal kita lihat ya, gus-gusan yang sepuh, yang selama ini tidak terkenal, yang selama ini hidupnya wara, yang selama ini hidupnya zuhud, yang bahkan ngajar santri ya, itu juga banyak, bahkan bisa kami katakan jauh lebih banyak. Yang muda-muda juga yang kalau yang muda-muda memang memang agak lebih jarang. Nah, sekarang kita bahas jenengan dulu. Jenengan ini baru belajar ilmu agama dan sampai akhirnya jatuh cinta dengan ilmu agama, karena saya merasa ada dua momen ini, Gus. Ya. Ada momen orang itu belajar ilmu agama dan ada momen orang jatuh cinta dengan ilmu agama. Ada orang 10 tahun belajar ilmu agama tapi gak jatuh cinta dengan ilmunya. Ya. Tapi tapi ada orang yang dia belum belajar aja udah jatuh cinta gitu. Ya. Nah, jenengan titiknya itu dari mana? Boleh diceritakan nggak latar belakangnya? Saya itu berasal dari satu kampung yang memang latar belakangnya itu agamis. Jadi kalau teman-teman mengira
Mungkin saya baru di pelosok, saya tahu agama enggak. Saya itu memang latar belakangnya seperti Lora Kadam, yang memang dari backgroundnya sudah background pondok pesantren. Sehingga Hmm. dari kecil memang sudah ngaji, dari kecil sudah ya fa'ala yaf'ulu, entah itu faham enggak faham, tapi fa'ala yaf'ulu sudah dari kecil. Mm-mm. Cuman pada prosesnya dulu saya ngaji mulai SD. Dulu saya SD itu masih SD kelas 1, 2, 3 SD itu sudah setoran fa'ala yaf'ulu ke bapak saya. Oh, ke Ke bapak. Bapak. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Ah. Dan bapak saya itu termasuk orang yang ya seperti orang pondok pesantren sih, yang saya ketahui itu ke anaknya luar biasa galak. Galak ya. Galaknya luar biasa. Saya itu waktu kecil setiap hari hafalan ayat Quran 1 ayat, hafalan fa'ala yaf'ulu. Kalau hafal baru boleh keluar. Baru main maksudnya, baru boleh Hmm. main. Hmm. Kalau nggak hafal Hmm. nggak boleh main. Bukan nggak boleh Hmm. main aja. Ini di apa namanya? Dijewit. Tahu dijewit ya? Ini loh. Iya ya. Cubit-cubit. Hmm. Udah luar biasa. Itu mulai kecil. Tapi dalam fase itu saya masih belum merasakan di mana enaknya ngaji itu belum merasakan. Ya murni karena paksaan aja. Murni karena paksaan. Lambat laun sampai lulus SD. Lulus SD, saya ditanya sama bapak saya, mau sekolah atau mau mondok? Bapak saya itu begitu. Mau Hmm. mondok atau mau sekolah? Kalau sekolah, wah enak. Main sama anak-anak yang keren-keren itu, nanti bisa naik motor lagi itu motor kopling, gonceng cewek kata bapak saya gitu. Tapi kalau mondok ya dunianya seperti itu kata bapak saya. Tapi pada saat itu lagi-lagi saya ikut orang-orang sebelum saya. Saya melihat kakak saya mondok, sepupu saya mondok. Kalau nggak saya nggak mondok mau jadi apa? Lah itulah pentingnya circle itu. Saya yang nota Hmm. saya yang notabene-nya nggak nyaman sama ngaji. Sebenarnya saya nggak nyaman sama ngaji. Nggak kok yang sudah menikmati belum. Jadi saya memilih untuk mondok itu bukan karena saya nyaman dengan ngaji, tapi karena kakak saya mondok, sepupu saya mondok. Kalau saya nggak mondok mau jadi apa? Itu pentingnya punya circle yang baik di sana. Sehingga saya memutuskan untuk tetap mondok. Padahal saya sudah diiming-imingi itu. Kamu nggak sekolah tak? Enak punya motor nanti bonceng cewek kesana kemari kata bapak saya itu. Tapi saya Nggak tetap dipaksa ya. nggak dipaksa. Akhirnya saya memilih untuk mondok ke Kediri, ke Kediri ke Ploso. Kalau teman-teman di bawah tahu Pondok Ploso, siapa ya Pondok Ploso yang terkenal? Gus Kausar, Gus Kiai Kautar. Budi. Ya situlah, pokoknya di Pondok Ploso. Saya mondok di Ploso dan disitulah, alhamdulillahnya saya mendapatkan futuh. Futuh itu apa loh Raya? Kayak celing. Celing itu apa ya? Jadi orang Iya. orang ngaji itu teman-teman ya. Kalian kalau tanya ke seperti Lora Kadam yang mondok di sana di mari, itu pasti ada fase saya tuh nemunya di sini gitu. Saya kliknya sama ngaji di sini. Itu Mm-mm. namanya futuh. Ya alhamdulillah saya itu mendapatkan futuh terbukanya hati ngaji masuk itu ya di pelosok. Ya meskipun Hmm. saya sudah ngaji dari kecil. Guru saya bukan cuma di pelosok tapi bapak saya juga guru saya. Tapi saya ngaji sudah mulai dari kecil dan di pelosok saya alhamdulillah mendapatkan futuh untuk ngaji. Dan bukan hanya ngaji, tapi memang dididik untuk cinta dengan ngaji. Yang sehingga ngaji itu menjadi satu mumarosah. Mumarosah itu kalau anak pondok maknanya candak cekel. Menjadi Apa? sebuah candak cekel Lora. Kalau di pondok itu ya, mumarosah itu maknanya candak cekel. Candak cekel itu apa ya? Menjadi Ya Mumarosa. iya, mumarosah. Kalau Ah. kata Jawanya itu di pondok itu namanya mumarosah itu candak cekel. Jadi Canda sesuatu yang cekel. iya, candak cekel. Jadi dicandak, dicekel. Jadi memang betul-betul harus dipegang, Bentar, enggak boleh bentar, bentar. Sebelum maju, ini saya mau tahu istilah canda cekel ini. Ini lucu ini. Dicanda, dicekel. Apa itu? nah, candak dicekel. Jadi kalau di dunia pondok pesantren itu kalau mumarosah itu kalau di makna Jawa itu istilahnya candak cekel. Jadi memang ya kamu harus ini yang dipegang gitu loh. Ya kamu pegang harus ini. Diugemnya apa ya diugem itu? Ya yes, begitulah. Ya Allah. Jadi ya di pelosok itu Hmm. Canda itu apa, Gus? Itu dua kata. dicanda itu diraih, Canda, raih. Cekel, pegang. dipegang. Diraih Diraih dan dipegang dengan erat. Jangan ya, dilepaskan. yang diraih itu apa? Ilmunya ya? Hmm. Oh, baik. Canda, Kegiatan cekel. kegiatan ilmu itu menjadi mumarosah. Mumarosah. Dan saya Paham.
yang saya rasakan, saya dapat futuh itu ya ketika saya mondok di Peloso itu. Hmm. Nah, ketika sudah sampai di Peloso, saya yakin Futuh itu tidak akan langsung dapat. Hmm. Tapi biasanya itu ada satu momen di mana kita mungkin awalnya gak semangat, tiba-tiba jadi semangat. Yang awalnya kita gak nakal, tiba-tiba jadi nakal. Jangan merasakan momen itu atau memang baru masuk Peloso langsung Futuh gitu. Oh iya. Saya masuk Peloso itu sebenarnya ya masih belum 100% ngaji itu semangat, ngaji itu nyantol belum. Di Peloso itu jenjangnya ada ibtidak 3 tahun, Hmm. Nawi 4 tahun, musyawirin ya aliyah lah, musyawirin itu 5 tahun. Saya masuk Peloso langsung sanawiyah, kelas 1 sanawiyah. Saya masuk di Peloso kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih belum 100% nyaman dengan yang namanya ngaji. Tapi saya punya 2 kakak yang killer di sini. Nah, ya. Jadi saya punya 2 kakak ini yang betul-betul killer. Teman-teman tanyakan anak Peloso yang ada di tahun 2012 sampai di tahun 2015-an. Semuanya tahu. Faiz kalau tidur pasti dibangunkan sama kakaknya. Pasti. Hmm. Semua anak Peloso di tahun 2012 sampai 2025, 2015 pasti tahu. Faiz ini tidak pernah tidur. Kalau tidur dibangunkan sama kakaknya. Jadi saya itu di pondok hampir tidak pernah tidur di tahun itu, Lora. Karena kalau saya tidur itu langsung dibangun sama kakak saya. Uruai. Langsung dibangun sama kakak saya. Langsung dibangun. Jadi gaya didikan kakak saya itu ke saya, ke saya. Ya, nah ini angkatan saya ini. Mas Anang ini tahu ini. Hmm. Itu gaya didik kakak saya itu kalau kamu nggak bisa paham, minimal kamu hafalkan. Nah itu. Lah saya itu kebetulan di kelas 1 Sanawi itu belum bisa paham 100%. Memang Akhirnya kalau nggak paham hafal. akhirnya sama kakak Jamil. saya. Ya kalau kamu nggak paham, kitab kamu itu hafalkan. Hafalkan semua kitab kamu. Akhirnya saya itu takrir-takrir yang ada di Peloso itu ya saya hafalkan. Qawaidul Iqlal, Qawaidul Lughawi, kemudian Jurumiyah, kemudian ya takrir Peloso itu semuanya akhirnya saya hafalkan. Itu gak ada kewajiban itu. Apa? Itu jenengan menghafalkan karena memang kewajiban atau emang ya yang Kewajiban ngafalin aja? pondok. Kewajiban pondok enggak, tapi itu perintah kakak saya. Ah, wah. Pondok enggak mewajibkan untuk hafal enggak ada. Tapi kakak saya begitu. Kalau kamu nggak bisa paham 100%, minimal kamu hafal dulu sekarang. Akhirnya takrirot Peloso itu dulu loh, saya hafalkan itu. Saya hafalkan, semuanya saya hafalkan. Jadi sebelum saya paham itu saya sudah hafal dulu. Yang akhirnya lambat laun, alhamdulillah, sampai kalau ada ujian itu, umumnya anak kan misalkan ditanya, kalam ada berapa? Kemudian kalam itu apa? Lafat itu apa? Yang jawabnya ya, lafat itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Saya karena tidak begitu paham 100%, saya jawabnya ya, al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil huruf hijaiyah. Karena memang saya menghafalkan itu dulu. Dan itu saya menghafalkan di usia yang sangat dini. Saya itu mondok Peloso lulus SD 12 tahun. Dimana kata ulama, menghafal di waktu usia yang masih dini itu kan nakshi alal hajar. Seperti mengukir di atas batu. Itu membekas di sini. Makanya saya sampai sekarang kayak seelim ya aku ya gitu. Masih ingat ya saya yang dulu saya hafalkan. Karena memang saya menghafalkan itu di usia sedini itu. Sekecil itu, anak sekecil itu. Yang akhirnya itu membekas di sini. Beda dengan hafalan saya yang saya hafalkan sekarang. Dengan kondisi saya yang maksiatnya tidak sebanyak dulu. Ya akhirnya hafalkan sekarang siangnya lupa. Sekarang dihafalkan paginya lupa. Gitu. Umur itu kan ya kan naksi alal mak, seperti mengukir di atas air. Yang bekas bentar hilang. Yang akhirnya dari saya menghafal, itu saya merasakan bahwa ternyata menghafal itu sepenting itu. Meskipun kita mungkin belum hafal. Meskipun kalau makolahnya kan fahmu harfaini itu afdal min hifdzi dzikraini. Kita paham 2 huruf, 2 pembahasan pun itu jauh lebih baik daripada kita menghafal 2 truk kitab sekalipun. Tapi realitanya hafal itu penting. Barangkali di kemudian hari kita paham, hafalan kita sudah ada di sini. Itu mahalnya hafal di situ. Yang akhirnya ya saya kelas 1, kelas 2 saya hafalkan takrir meskipun saya nggak paham. Saya sampai sering begini loh. Di Peloso itu nggak ada sekolah ya, nggak ada sekolah formal, cuma salaf. Pagi itu sekolah itu ada guru. Malam sawir. Sawir itu kayak misalkan satu kelas itu anak 50.
itu dibagi 5 orang, jadi 10 kelompok. 10 kelompok. Itu memahami pelajaran yang dibuat sekolah besok. Iya. Jadi didikan pelosok itu ndak ada guru memahamkan murid, ndak ada. Kamu paham sendiri. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang ditanyakan, besok tanya guru pas sekolah. Yang penting kamu sekolah harus kondisi paham. Nah, di tiap kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok. Biasanya ketua kelompok ini pinter. Biasanya anak pinter. Dari semua kelompok 50 orang itu ada ketua sawir. Itu yang paling pinter pasti. Nah, itu. Dan saya dari kelas 1 itu, meskipun saya itu bodoh, gak paham, sekolah ini gak paham, maksudnya pelajaran itu gak paham. Tapi saya itu jadi ketua kelompok, bahkan jadi ketua sawir. Yang akhirnya saya mengharuskan, saya itu punya keharusan, kalau saya berangkat sawir, saya harus dalam kondisi paham. Nah, kalau saya nggak paham, 5 anak yang ikut saya gimana? Anak-anak yang di kelas ini ikut saya di sawir 50 orang ini terus gimana nasibnya? Di mana pemahaman mereka besok di kelas itu bergantung pada ketua kelompok, pada ketua sawir. Padahal saya sebodoh itu. Saya sampai pernah loh orang mau berangkat sawir. Kan sawirnya habis isya itu. Ya, kira-kira habis isya setengah jam lah. Saya itu setiap kali mau berangkat sawir minta belajar sama kakak saya. Aku terang, aku gak paham mau budal, nggak mau berangkat saya. Karena saya merasa, lah terus piye arek? Gimana anak-anak itu? Akhirnya pernah di satu hari itu saya sampai mau berangkat sawir, masih belum paham. Udah waktunya berangkat, nggak bisa ditunda. Saya nangis itu ke kakak saya. Tanyakan kakak saya, nangis saya. Kalau saya nggak paham terus gimana ini anak-anak di kelas nanti? Terus saya kalau ditanya gimana, saya malu dong. Wong saya itu ketua kelompok, wong saya itu ketua sawir. Akhirnya kakak saya, woi budal Dik, waktunya berangkat. Yang penting kamu sudah usaha. Karena orang itu nilainya ada pada usahanya, bukan pada hasilnya. Makanya saya selalu mengatakan kepada anak-anak yang ngaji sama saya itu, kamu tuh yang penting menghafal dulu. Kamu yang penting itu usaha dulu. Urusan nanti hasilnya 0, 10, 100 itu urusan belakang. Karena kamu nggak akan disalahkan selama kamu masih usaha, meskipun kamu belum hasil. Tapi kalau kamu nggak berusaha, itu yang salah. Akhirnya, saya ketika dengar nasihat dari kakak saya itu, ya sudah. Kata kakak saya, yang penting kamu sudah berusaha. Urusan berhasil, tidak berhasil, kamu berangkat sekarang sawir. Berangkat saya lorang. Ya dengan membawa kepala yang belum 100% paham. Akhirnya ya sudah. Di sana saya mengusahakan diri, bagaimana caranya bisa menerangkan ya dengan seadanya. Ya akhirnya dengan menghafal. Saya itu ya biasanya anak santri itu begini, anak-anak pelajar, entah itu santri entah mahasiswa. Ya meskipun prestasi itu sebenarnya bukan sebuah goyah, bukan sebuah satu apa ya, tujuan yang layak dituju. Tapi diakui atau tidak, pelajar itu biasanya kalau masih amatir, itu pasti yang dibayangkan ranking 1, yang dibayangkan juara 1. Kalau kayak Lora Kadam, kayak saya sudah umur segini kan, sudah, walah apa itu juara itu. Usia kita. Tapi kalau kita masih di apa namanya, di usia segitu itu pasti juara 1, ranking 1. Di pelosok ada istilah ranking 1. Kalau ranking itu satu kelas, 50 anak, juara 1 namanya ranking 1. Kalau satu angkatan 500 anak, kan banyak kelas itu. Iya. 1A, 1B, 1C, 1D sampai 1 apa ya? Kalau 50 kali 12 ya berarti 600 anak satu angkatan. Ada juara 1. Kalau di umum mungkin namanya paralel ya. Siapa itu tidak tahu saya. Kalau di pelosok itu namanya is the best. It's the best. Is the best itu juara satu angkatan. Baik. Lah saya itu Lora dari kelas 1 sanawi, kelas 2 sanawi. Kepuingin jadi is the best. Pokoknya saya harus jadi is the best kelas 1, kelas 2. Harus sampai kitab saya hafalkan. Tashwiqul Khallan itu saya hafalkan. Jadi syarahnya jurumnya Tashwiqul Khallan. Itu saya hafalkan. Saking kepinginnya saya is the best. Tapi apa yang saya dapat? Saya tidak dapat is the best. Saya nggak dapat is the best. Padahal saya sudah hafalkan itu semuanya. Tapi saya nggak dapat is the best. Kelas 2 saya nggak dapat is the best. Yang akhirnya ketika saya kelas 3 sanawi, saya sudah capek dengan is the best. Ranking, sudah capek saya. Dengan keinginan is the best. Nggak tercapai itu sudah capek. Saya fokusnya sekarang saya ngafalkan, saya belajar, saya ngaji sudah. Urusan is the best itu sudah, itu karunia lah.
itu mau hibah saja, itu hanya pemberian Allah Ta'ala, itu tidak bisa digapai bagaimana-bagaimana. Mhm, Akhirnya mhm. saya di kelas 3 yang sudah tidak punya bayangan untuk is the best, ternyata saya di kelas 3 itu is the best. Dan di situ saya berpikir bahwa makullu mayatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bimala tashtahis suhul. Ternyata nggak setiap hal yang kita harapkan, kita Mhm, inginkan, itu bisa kita gapai. Mau usaha mhm. kita maksimal apapun 100%, kalau nggak waktunya ya nggak waktunya aja gitu. Benar. Tapi kalau sudah kita lepas semuanya, sudah kita lepas keinginan itu, kalau waktunya ya ketemu juga akhirnya. Mhm. Karena murni yang namanya halal seperti itu karunia dari Allah Ta'ala. Yang namanya karunia itu ya terserah yang mengaruniakan. Ya, itu. Akhirnya saya ya seperti itu. Kelas 3 Hmm. saya is the best, bahkan di kelas 4 saya is the best lagi. Itu sudah agak berharap sama sekali. Itu berarti berturut-turut atau enggak itu, Gus? Iya, kelas 3 kelas 4 berturut-turut is the best satu. Kelas Lalu satu yang terakhir. doang saya berharap that is the best. Nah itu. Nah, yang saya perhatikan tadi, kalau jenengan itu dari dulu memang di masa awal pembelajaran itu menghafal, menghafal dan menghafal. Dan kalau misal kita perhatikan gaya-gaya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, itu mereka memang menghafalkan mutun-mutun sebagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi biasanya mereka mengawali dengan hafal Quran, baru setelah itu mereka akan menghafalkan banyak mutun-mutun, bait-bait. Bahkan eh, kitab Imam Nawawi aja katanya Minhaj itu beliau tulis sebagai ringkasan agar lebih mudah dihafalkan. Nah, sebagian orang itu Gus menganggap bahwasan menghafalkan ini bikin kepala jumut. Mereka mengatakan, ah, orang ini kalau ngafalin ini bikin kepala jumut. Nggak penting itu hafalan, yang penting itu paham. Nah, sebagai sosok yang suka menghafal sedari lama, apakah benar Gus, jenengan itu merasa kalau jenengan itu menghafal, otak itu jadi jumut? Sebenarnya menghafal itu apa ya? Menghafal itu malakah. Kalau dalam bahasa Arab itu malakah. Malakah itu kepiawaian, keahlian yang bisa Hmm. dilatih, yang bisa dilatih. Ya memang keahlian, kepiawaian itu di awal-awal pasti sulit. Tapi kalau itu dilatih, ibarat pisau, itu kalau dipegang tangan, tangan yang nggak biasa pegang pisau itu ya sulit. Tapi kalau Hmm. sudah piawai, itu nggak nengok pisaunya pun putus-putus itu. Nah, itu. Maka laksana itulah menghafal. Otak kita menghafal itu malakah satu kemampuan yang bisa untuk dilatih. Kalau kita mau melatih, insya Allah. Saya dulu juga nggak semudah itu loh, maksudnya sulit betul menghafalkan, sulit Hmm. betul. Tapi seiring dipaksa, dipaksa, dipaksa terus dibuat menghafal. Ya alhamdulillah saya rasa ternyata saya menghafalkan yang dulu sesulit itu, sekarang ya sulit gitu aja. Hmm. Lama-lama ya biasa gitu aja. Dia, Karena sekarang pertanyaan kita lebih spesifik. Sebagian menganggap bahwa menghafal itu kan tidak penting karena dianggap pemahaman itu lebih penting. ya. Mereka mengatakan nggak perlu itu ngafalin bait-bait, alfiah lah, yang penting langsung. Hah? What? Kena pelanggaran. Lah, kena pelanggaran seksual jenengan Gus. Ngapain ya? Kenapa tiba-tiba kena pelanggaran seksual? Serius tulisannya di sini kena pelanggaran seksual. Anehnya.
Kok bisa ngomong pisau? Lah, emang pisau gak boleh? Jangan ngomong pisau. Pisau, 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 pisau. Pisau, 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 pisau. Pisau. Aman kok? Aman kok? Bukan, Gus. Jeneng masih bisa gabung tah atau diblokir beberapa hari. Dua dua lima dua baru bisa lagi. 8 menit lagi. Baik, kita tunggu ya. 8 menit lagi. Baik, 8 menit lagi ya. Kita akan fokus di beberapa titik. Seru ini kita. Kita kalau nanya ke orang yang yang berilmu, hmm, kalau kita nanya ke orang yang benar-benar berilmu itu seru gitu, asik gitu. Jadi kita nggak cuma ngomongin sisi gosipnya, no itu kadang Sumargo berbeda ya teman-teman. Kita nggak bakal ngomongin itu, kita akan ngomongin hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih urgent, yaitu apa saja latar belakang kenapa orang itu bisa jadi hebat. Dan hampir saya temukan, oh bisa kami katakan seluruh orang-orang hebat yang saya temukan itu selalu punya satu karakteristik. Dan dari tadi saya menemukan karakteristik itu juga ada pada diri Gus Faiz, yaitu istiqomah, yaitu istimror, yaitu kedisiplinan, yaitu keberlanjutan, alias nggak semangat di awal doang. Penyakit sebagian besar santri, di mana kami juga sedang tertimpa penyakit tersebut, adalah semangat di awal tok. Semangat di awal saja. Di awal itu kelihatan kayak orang yang betul-betul, saya pasti bisa semangat mengaji. Apalagi kebangun jam 3. Wah, kebangun jam 3 ngelihat ada orang ngaji, semangat mengaji. Tetapi apakah semangat itu antara yang awal sampai akhir itu akan selalu sama? Nah, disitulah manusia itu akan diuji. Keterburu-buruan, terburu-buru pengen jadi alim, terburu-buru pengen mengajar, terburu-buru pengen tampil, terburu-buru pengen ini, terburu-buru pengen itu merupakan salah satu penyakit dari banyak orang-orang yang sedang dalam tahap pembelajaran. Jadi, coba tadi cerita dari beliau, ya. Awalnya beliau itu eh, mengorbankan waktu tidurnya gara-gara selalu dibangunin disuruh ngaji. Dan itu katanya dilakukan secara terus-menerus sampai-sampai santri-santri di pelosok waktu itu sudah hafal banget sama keadaan Gus Faiz yang nggak mungkin tidur karena dibangunin. Lalu bagaimana beliau kemudian diberikan beban tanggung jawab yang luar biasa dan bertahan atas beban tersebut, beban untuk jadi ketua, megang beberapa santri yang lain. Apa tadi itu namanya ketua syawir dan sebagainya. Itu juga merupakan sebuah salah satu sarana agar seseorang itu jadi istiqomah. Jadi ketika manusia itu diberikan beban, ya, beban tanggung jawab, antara dua. Antara dia jadi makin semangat, atau dia jadi makin teledor. Kalau dia berhasil untuk memikul beban tersebut, dia akan jadi semangat. Dan saya lihat tadi beliau sampai-sampai tanya ke abang beliau, tanya ke kakak-kakak beliau, ini gimana? Saya kalau nggak paham, ini gimana? 5 orang yang sedang saya pegang, ini gimana? Bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau misal orang itu betul-betul tidak bertanggung jawab, nah, biasanya itu menunjukkan kegagalan dia dalam memimpin, kegagalan dia dalam memegang. Nah, itu penting sekali, teman-teman. Hmm. وهذا يعني أن علينا أن نفعل ذلك ببطء أليس كذلك؟ ليس ببطء بالاستمرار bukan harus pelan tetapi
nggak terburu-buru aja sebenarnya. Nggak terburu-buru aja, gitu. Kurang berapa menit lagi beliau? 22.52, berarti waktu Malaysia 23.52, kurang 4 menit. Sedikit-sedikit tapi berkelanjutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara terus-menerus, 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 istiqamah, ya, didawamkan, konsisten, ya, walaupun sedikit, wa in qall, walaupun sedikit. Nah, gitu. Saya itu sebenarnya beberapa kali kena teguran. Saya itu pernah duduk dengan salah satu guru. Saya didudukkan, kemudian saya dipuji setinggi langit oleh guru tersebut. Hmm. Beliau memuji saya. Kamu ini, masya Allah cerdas. Kamu ini, masya Allah keren. Eh, Bahkan kamu jauh lebih cerdas dibandingkan mayoritas dari santri-santri saya yang lain. Itu kata beliau. Oh, saya dipuji begitu sama guru ya. Saya betul-betul kayak, haha, haha. Langsung begitu dalam hati kayak, siapa yang nggak besar kepala ketika dipuji sama guru? Nah, tiba-tiba di akhir, beliau baru bilang, walakin, tapi, apa ini kok ada tapi? Anta mutasarre, kata beliau. Kamu ini orang yang terburu-buru. Dan mayoritas santri saya yang gagal adalah santri saya yang terburu-buru. Saya langsung kayak dalam hati. Jadi tadi itu pujian untuk menyampaikan pesan di ujungnya ini ya. Untuk menyampaikan pesan di ujung ini. Apa pesannya? Bahwa saya orangnya terburu-buru, dan kalau misal saya terburu-buru, saya akan jadi manusia gagal. Saya paham. Baik, baik, hadir. Baik, Syekh. Baik, baik. Jadi kayak, itulah pentingnya juga kita itu, mm, tidak berdiri sendirian. Karena kalau berdiri sendirian kita bisa jadi awalnya lurus, ngeng, gitu. Kak, ada orang di belakangmu. Hai, hai. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Terus, terburu-buru dalam artian apa, Bang? Terburu-buru, maksudnya pengen cepet-cepet selesai gitu loh. Iya, saya stay. Bentar lagi. Oke, sudah 52. Kita tunggu beliau. Sudah 52. Bismillah. Mungkin kita menunggu 53 ya. Lucunya hidup ini. Enggak dulu. Sudah ajukan permintaan. Ini. Kok tenggelam? Lo barusan ada? Lagi. Hilang. Lagi. Bismillah, 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 bismillah. Loh, barusan ada. Ini nih. Oke. Alhamdulillah. Selamat datang kembali. Ada aja ini drama TikTok ini. Kenapa TikTok itu? Nggak Sensi tahu. sekali.
Masalahnya tadi kan keluar notifikasinya, katanya sexually assault, ada pelecehan seksual. Apa? Emangnya yang kita omongkan apa tadi? Eh, kita kembali ke bahasan tadi ya. Langsung aja biar to the point. Jadi kan tadi itu bercerita bahwa dari kecil itu kan banyak menghafal. Nah, sebagian orang hari ini tuh menganggap apa itu menghafal? Menghafal itu tidak penting. Ya, Karena yang paling penting itu adalah memahami. Orang menghafal ini otaknya, bahkan saya pernah pernah dengar itu, Gus. Orang itu bahkan kalau menghafalkan Quran saja, berarti dia membiasakan otaknya itu untuk didikte katanya. Membiasakan otaknya untuk didikte. Jadinya dia jadi gak cerdas. Dia nanti jadi jumut karena kebanyakan hafalan. Nah, apa yang jenengan rasakan ketika jenengan hafalan? Apakah betul-betul otak itu jadi jumut, ngestak di tempat, atau bagaimana? yang saya rasakan justru saya dari kecil memang dididik untuk menghafal meskipun tidak paham. Hmm, Seperti yang saya ceritakan tadi, saya dari kecil store ke bapak saya, entah itu satu ayat Al-Quran satu hari, entah itu store Nahwu Sorof satu hari seberapapun. Padahal saya ketika kecil itu ya tidak paham anak sekecil itu ngaji Al-Kalam wal itu apa. Tapi memang saya dari kecil untuk dididik untuk menghafalkan seperti itu. Dan yang saya rasakan sekarang, justru yang saya hafalkan dulu meskipun saya tidak paham, itu sangat berguna untuk saya di saat ini. hmm. Sangat berguna. Jadi gak bikin jumut ya? Justru, lah ini ada yang tapping. Justru kuncinya orang itu bisa berhasil itu ya man hafidhul mutun hazal funun. Funun. Hazal funun. Ya hafal dulu lah. Kalau minimal kalau nggak bisa paham ya minimal hafal dulu. Hmm, iya. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri tuh dari menghafal itu kita melatih otak karena saya merasa otak itu bukan kayak memori yang ada kapasitasnya gitu. Otak itu betul. Otaknya manusia itu melampaui memori tera-tera itu melampaui itu. Hmm, Cerdas. Bayangkan sekelas para ulama itu bisa sampai jadi al-hafid, bisa jadi al-imam, bisa wah itu kalau kita yang mungkin lorakadem yang menurut orang-orang ini sudah pinter banget. Itu ulama-ulama dulu jauh melampaui itu. Masuk semua itu kutubus sitah di sini masuk. Semua kitab masuk di sini. hmm, Padahal memori itu di isi kitab itu ya sekian sudah full mereka. Tapi otak iya. manusia jauh lebih canggih daripada itu semua. Mhm. Kalau Ba- dipakai. Kalau nah itu kalau dipakai. Nah, Ya Allah. dan tidak jarang kami temukan sebagian dari guru yang hafalannya begitu kuat itu, Gus, sampai kitab itu yang disalahin. Ya, Kitab enggak, itu kitabnya yang salah. Saya yakin di hafalan saya nggak begitu. Katanya. Kok bisa ya? Iya, coba kamu cetakan berbeda kan? Coba cek di kitab kamu. Bener ternyata. Versi cetakan yang ini yang lebih lengkap. Oh my God, saya bisa bisa sebegitunya ya. karena memang kalau soal urusan cetakan itu mungkin salah. Tapi apa yang Mhm, kita hafalkan dari guru tidak mungkin salah. mhm. Nah, Nah, itu al-isnad minaddin walau lal lawan isnad. isnad, makalah. Mhm. Nah, kemudian ketika jenengan berada di pelosok, kemudian keluar dari pelosok. Nah, orang yang terbiasa nyaman belajar di satu tempat, kemudian dia keluar dari tempat itu, biasanya dia kan merasakan kebebasan. Hmm. Jenengan ketika dapat kebebasan itu keluar dari pondok, adakah momen kayak, ah di pondok aku wis capek ngaji, ah sekarang waktunya aku bebas, akhirnya muncul momen futurnya itu. Ya. Jadi di sini letaknya begini, Lora. Memang biasanya anak itu kalau sudah pulang dari pondok, biasanya kitabnya ditaruh. Hmm, Saya punya banyak teman yang saya cukup heran ketika mereka sudah boyong, sudah pulang dari pondok, tiba-tiba WA saya atau WA kakak saya tanya, pernah tahu ibarat tentang masalah ini enggak? Tanya gitu WA gitu. Saya dan kakak saya ketika dapat WA begitu dari teman kita, itu merasa kayak, kok aneh ya? Anak ini dulu di pondok, pinternya luar biasa. Ya sekelas lah dengan kita.
Kalau cuma mencari referensi yang seperti itu kecil sekali. Tapi kok sekarang kok tanya ya? Oh ternyata apa yang kita dapat dari pondok itu kalau sudah kita letakkan ketika kita di rumah hilang itu. Makanya itulah pentingnya orang ngaji itu ya minal mahdi ilal lahdi. Mm-mm. Ya dari kecil sampai mati. Kalau kita ngaji cuma di pondok aja kita pulang sudah selesai nggak ngaji lagi, ya selesai. Ilmu Mm. akan hilang karena kapasitas otak kita itu berhenti di sana. Sudah tidak berjalan lagi. Makanya pentingnya orang itu selesai sepulang dari pondok, dia tetap ngaji. Entah itu ngaji dia punya santri, entah itu dia ngaji punya jamaah, atau minimal kalau nggak punya sama istrinya. Kalau dia nggak punya sama anaknya. Dan wahakadha nurobah. Dan seperti itulah kami-kami ini dididik di pelosok Mm. itu torikohnya hanya satu, ngaji. Ngaji. Berkali-kali kiai kami pesan kepada santri-santrinya, kalian kalau boyong ngaji. Kalau pulang dari pondok tetap ngaji. Meskipun Mhm. santrinya cuma satu, meskipun santrinya cuma dua, atau kalau nggak punya santri sama istri kamu, sama anak kamu harus ngaji. Jangan pernah tinggalkan ngaji. Itu moto yang benar-benar ditancapkan dalam hati dan pikiran kami oleh guru-guru kami. Jangan sampai tidak ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Makanya ketika saya pulang sebenarnya ya kalau normalnya anak pulang dari pondok itu pasti males. Tapi didikan seperti itu membuat saya ya ingat satu itu. Yang kedua saya boyong itu atas dasar keterpaksaan loh, Ran. Boyongnya terpaksa. Atas dasar keterpaksaan. Jadi sebenarnya saya itu masih belum mau boyong. Di pelosokan jenjangnya tadi itu ya, ibtidak 3 tahun, sanawi 4 tahun, musyawirin 5 tahun. Saya itu kurang 1 tahun selesai itu. Kurang wahab akhir, fathul wahab akhir aslinya, aslinya. Tapi karena abah saya sedo, abi saya wafat, akhirnya saya terpaksa boyong, terpaksa harus tidak kembali karena ada beberapa ngajinya bapak saya yang ya harus digantikan. Akhirnya boyong. Yang sebenarnya saya belum ingin boyong. Bahkan saya ketika ayah saya itu wafat, saya bilang ke umi saya, "Kulo balik pokoknya. Kulo balik. Saya mau balik, balik pondok." Saya masih kurang 1 tahun, belum wafat akhir saya. Ibu saya ya cuman ya apa jaringkuk gitu. Nanti dulu apa kata nanti. Setelah 40 hari ayah saya, ibu saya bilang, "Nggak usah kembali. Bukan kok nggak mau sampai selesai, tapi ada hal yang lebih wajib untuk diselesaikan. Al-aham fal-aham lah. Mana yang lebih semestinya, mana yang lebih sepantasnya." Makanya akhirnya itu ya saya tidak kembali di rumah. Ya gimana mau nggak ngaji? Sekali lagi tuntutannya harus ngaji. Tuntutan dari pondok, tuntutan dari rumah. Maka lagi-lagi itulah pentingnya circle kita itu. Hmm. Makanya saya sering ngomong ke orang-orang bahwa Gus itu mau seburuk apapun dia tetap akan ngaji. Karena tuntutan. Karena tuntutan. Hmm. Makanya kita membangun circle keluarga kita, lingkungan kita, pertemanan kita dengan model seperti itu penting sekali. Keluarga kita terserah mau bagaimana, mau dia jadi dokter, mau dia jadi polisi terserah. Yang penting jangan lupakan ngaji. Nah, itu Hmm. luar biasa pengaruhnya. Makanya ketika circle-nya itu seperti itu, ya mau nggak ngaji gimana itu? Itu memang sudah Hmm. mutunya. Mhm. Iya. Eh, betul. Kalau semisal memang environment atau lingkungan yang memaksa gas gus gis itu untuk mengaji. Cuman hari ini kita melihat ada sebagian besar juga dari mereka-mereka yang memiliki narasi kegus-gusan yang ketika keluar jamaah itu hanya dengan arba'in nawawi itu bisa bertepuk tangan. Jamaah itu hanya dengan Safinatun Najah sudah bertepuk tangan. Akhirnya dia merasa kayak ngapain aku ngaji Fathul Mu'in, ngapain aku ngaji Fathul Qorib kalau jamaah aja pertanyaannya muter-muter di sekitaran Safinatun Najah. Belum lagi kalau misal dia merasa wah kalau fatwa sekarang mah tinggal buka apa NU online, ini itu dan sebagainya. Nah, fenomena-fenomena gus-gus kayak begini ini loh yang biasanya merusak mereka-mereka yang betul-betul ngaji beneran. Masalahnya adalah mereka itu lebih pandai public speaking-nya, Gus. Ya, Jujur, kekurangan dari kebanyakan gus-gus yang bener-bener ngaji itu public speaking-nya. Makanya saya senang ketika jenengan itu public speaking-nya bagus. Saya merasa public speaking itu adalah
senjata terbesar yang dimiliki manusia hari ini. Ada orang jago. Ya, kita kalau kalian nggak relate dengan ilmu agama, kita coba alihkan ke kedokteran. Ada orang dokter jago banget, pro banget, public speakingnya jelek. Nggak jadi. Apalagi dokternya nggak ngonten. Itu nggak ada yang noleh ke dokter itu. Tapi ada dokter biasa aja sebenarnya ilmunya, tapi public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus, cara ngomongnya bagus, apalagi ngonten. Itu dicari orang. Sama, saya ngerasa fenomena Gus Gasgis ini yang aneh-aneh itu, Gus. Saya lihat public speakingnya bagus banget. Jadi kalau saya memahami begini loh, Ra. Keberadaan fenomena-fenomena zaman sekarang, entah itu majelis, entah itu pengajian, dan lain-lain, yang itu notabene-nya ngaji kitab kecil, ngajinya 1%, 10% lah, jangan 1% gitu, atau 25%, hayinya lebih banyak. Hayinya lebih banyak. Fenomena semacam ini diakui atau tidak, yang ngajar salah, Gusnya salah, tapi jamaahnya juga salah. Ini yang saya ingin sampaikan, bukan saya itu kok nggak mau menyalahkan Gusnya salah, tapi yang ngaji juga salah. Artinya begini, kita tahu bahwa kita kalau mau cari guru itu kan panutan ya. Ya. Semestinya cari panutan itu kita kan maunya ngaji. Kalau kita maunya ngaji yo, kata kitab taklim yang bagi ayyakhtara minal ustadi al-a'lama dulu. Kalau mau cari guru itu ya yang alim. Karena kita perlu ngaji. Realitas zaman sekarang, orang itu baru mau akan ngaji, nonton live-nya, nonton ngajinya, kalau subscribernya banyak. Betul. Kalau followernya banyak. Betul. Jamaahnya banyak. Pengikutnya banyak. Kalau dilihat followernya cuma 100. Nggak pinter ini orang. Padahal Betul. maka dari itu banyak para ulama dalam kitab-kitabnya menyatakan kalau ada orang yang hanya mau ngaji minal mustahirin, dari orang-orang yang hanya viral saja. Saya mau ngaji kalau followernya banyak. Saya mau nyimak live-nya, ngajinya, jamaahnya di sana, ikut di sana pengajian. Kalau orang ini terkenal, itu fahu'ainul humki. Pada hakikatnya itu adalah hakikat kebodohan. Lah hari ini, kita akuilah saja. Kenapa masyarakat hari ini selalu mengundang Gus, Lora, Kiai yang viral, entah itu punya ilmu atau tidak? Karena permintaan masyarakat. Karena request masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengundang mereka, nggak laku mereka. Betul. Loh, mereka itu bisa datang ke sana karena diundang. Kalau nggak diundang, nggak mungkin mereka tiba-tiba datang. Saya mau pengajian, nggak mungkin. Siapa yang mendatangkan mereka ke sana? Ya mereka. Betul. Dari itu kita bolehlah menyalahkan mereka karena mereka ngajinya begini begitu. Tapi ingat. Kita juga yang mengundang mereka. Kita juga yang mendatangkan mereka. Sekarang loh rakyat, diakui atau tidak, di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak kalau ngundang kiai gitu ya, mesti tanya itu siapa gitu. Itu siapa? Terkenal tak? Dibuka di YouTube ada tak? Dibuka di TikTok ada tak? Lah, inilah dorongan-dorongan yang menjadikan para panitia-panitia yang mengadakan acara, entah itu maulid, entah itu Isra Mi'raj, entah itu tasyakuran apapun, akhirnya mengundang orang-orang yang pokoknya viral, entah dia punya kapasitas keilmuan atau tidak. Mana ada panitia berani mengundang kiai yang naik motor Supra, nggak punya apa-apa, nggak punya follower, nggak punya medsos, nggak mungkin berani, pasti akan dicemooh oleh masyarakat. Kiai koyok ngono kok diundang. Betul. Nah, Betul. Itu, ya mohon maaf teman-teman yang di bawah semuanya, saya tidak sedang membela Gus, Kiai, Lora, bukan. Kalau memang kalian tidak setuju dengan mereka, jangan kasih panggung. Nah, Betul. itu jangan kasih panggung. Kita itu yang bisa, bukan mengatur mereka, tapi kita mengatur daerah kita. Jangan sampai daerah saya dimasuki oleh orang-orang seperti mereka. Dengan cara apa ya? Jangan dikasih panggung. Lah kalau kita kasih panggung mereka, terus kita yang mencemooh mereka, ya yang salah siapa? Lah itu. Maka dari itu, saya itu sering loh, ngomong ke orang-orang. Kalau saya diundang ngisi itu, saya sering ngomong bahwa panjenengan kalau undang, jangan cuma
cari yang followernya banyak. Hmm, Ngundang itu maunya yang kayak Lora Kadam, followernya 6 juta, 6 M. Kalau hmm, nggak Lora hmm, Kadam saya nggak mau saya. hmm, Nah itu. hmm. Itu kan kenyataannya zaman sekarang itu. Betul. Sampai saya itu begini loh, saya itu punya kesimpulan begini. Mestinya ya, kalau pabriknya sama itu tidak akan beda jauh. Hmm, Kalau pabriknya sama tidak akan beda jauh. Hari ini ada Gus viral, ada Kiai viral. Di medsosnya followernya banyak. Dia punya saudara, ya. alim sama, ilmunya sama. Tapi yang ini tidak punya medsos atau punya medsos tapi followernya dikit. Mhm. Andai kata Gus yang viral ini nggak bisa ya, nggak bisa. Biar diganti sama saudara saya ya. Oh jangan Gus, saya maunya jenengan. Loh, kami ini ngundang ngaji atau ngundang konten? Eh, kamu ngundang orang yang nyampaikan ilmu atau kamu ngundang orang yang followernya banyak? Dan Hmm. yang seperti itu banyak loh. Saya sering menjumpai ada Gus viral, kemudian nggak bisa mendatangi satu acara, digantikan sama saudaranya. Jangan orang lain. Kalau orang lain terlalu jauh mungkin enggak. Ini saudaranya ini. Semua orang tahu kalau ini saudaranya, ilmunya sama. Tapi ketika saudaranya Gus itu datang, loh, kok ini yang datang loh? Itu kakaknya loh, itu adiknya loh. Pabriknya sama itu. Penyampaiannya nggak beda jauh. Terus yang kamu cari apa? Followernya banyak. Lah itu kesalahan kamu sendiri. Hmm. Sehingga saya sering ya itu tadi ya pesan yang saya sampaikan Lora, bahwa bukan cuma salah gus-gusnya, kiai-kiainya, lora-loranya yang hura-hura seperti itu. Tapi kita harus lebih introspeksi diri kita masing-masing. Bahwa oh saya yang undang ya, makanya mereka datang. Toh mereka nggak akan datang kalau nggak kita undang. Mereka nggak Hmm. akan panggung kalau nggak kita kasih panggung. Nah, Kalau itu. kalau kita pikir-pikir, coba kalian-kalian yang selama ini ngasih mereka itu panggung, coba kalian tempatkan diri kalian sebagai gus-gus yang jahil itu. Bayangin lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba diundang, kemudian amplopnya gede. Masa iya gak datang? Iya kan? Maksudnya kayak kalian boleh ngamuk-ngamuk, tapi siapa coba yang nolak? Ya, hanya sedikit orang yang berani nolak. Iya kan? Saya nolak. Datang ke acara dikasih amplop gede. Daripada saya diam di rumah gak ngapa-ngapain, ya udah saya datang aja, isi aja itu ngebanyol-ngebanyol, curhat-curhat, kasih quotes-quotes cinta, udah cukup tuh buat mereka. Iya kan? Jadi satu-satunya cara untuk membasmi mereka adalah dengan cara gak usah dikasih panggung. Betul. Dengan cara gak usah dikasih panggung. Ya walaupun memang rasanya berat ya, karena kita tidak hanya mengandalkan satu manusia. Kita harus mengendalikan ribuan massa. Ya. Masalahnya ya Lora ya, masalahnya ya. Sekarang itu kalau ada kiai diundang, dipasang bannernya misalkan ya, di kampung itu, di daerah itu, mesti langsung dicek di TikTok itu. Kadam Sidik. Oh, followernya banyak itu. Hmm, Akhirnya dalam hati dia pasti cocok ini. Pasti. mhm. Tapi kalau ada kiai siapa gitu, kiai A diundang gitu, dicari di TikTok. Kok nggak muncul ya? Siapa ini diundang ini? Pasti begitu dia. Harusnya kan nggak begitu. Besok tunggu datangnya. Kalau yang diomongkan ilmu, meskipun mereka nggak punya pangkat di media sosial, ya terima saja. Wong kita maunya ngaji. Saya keinget sama Gus Baha. Waktu itu beliau pernah ditanya tentang Raja Dangdut. Hmm. Gus Baha bilang, kalau kamu datang ke acara dangdutnya, itu lebih tidak berbahaya daripada kamu datang ke pengajiannya. Hmm. Terus, kok bisa gitu, Gus? Iya, karena kalau misal kamu datang ke acara dangdutnya, anggaplah di sana ada campur-campur cowok cewek dan sebagainya. Ya udah, mentok-mentok dosanya berhenti di sana satu. Tapi kalau misal kamu hadir ke pengajiannya, di mana dia tidak punya latar belakang pendidikan agama, tidak punya latar belakang pendidikan orang yang bertalaki dengan guru, kemudian kamu datang, kamu memberikan perasaan dia merasa dirinya sebagai seorang ustaz yang kemudian mengajar dengan keminiman ilmu yang ada, berarti kamu telah menghidupkan fitnah untuk umat yang lebih besar. Saya itu kayak, iya ya kata saya. Berarti memang bener nih. Ini Gus Baha ini memang cara berpikirnya itu keren sekali beliau.
harusnya ya kalau misalkan ngundang kiai datang ke daerah kita, pertanyaan pertama itu jangan yang aneh-aneh. Panjenengan dulu mondoknya ngajinya di mana? Hmm, sama Sekarang kan siapa? sekarang kan nggak Lora. Yang ditanya begini, habis undangan kemana aja? Betul, Undangan paling jauh kemana? Mau ngukur seberapa terkenal orang ini? betul, betul, betul. Kalau kita bener-bener maunya ngaji, jenengan dulu mondoknya di mana? Ngajinya di mana? Jangan tanya udah diundang kemana saja. Kalau itu yang ditanyakan, justru tolak ukurnya adalah seberapa banyak pengikutnya, seberapa terkenal dia. Lora Kadam sudah pernah diundang di mana saja. Oh, saya di Sumatera sudah pernah, Sumatera Barat Hmm, yang sekarang kena musibah itu sudah pernah. Oh, terkenal berarti orangnya. Dari hmm, Madura sampai Sumatera. Kan begitu kenyataannya. Nah, mhm, mhm. Sekarang Gus, ini buat buat para jemaah nih. Sekarang kita coba detailkan sosok-sosok yang betul-betul pantas untuk diundang. Itu apa saja yang perlu diperhatikan? Sekarang kita berikan beberapa poin nih. Jenengan tadi bahas beberapa saya dengar. Kita sekarang jadikan beberapa poin. Apa saja yang perlu diperhatikan? Nanti saya kasih kesimpulan dari pernyataan jenengan. satu, kalau Satu, kita mau undang orang, cari tahu kemana ngajinya atau sangat ya. nyantri, Nyantrinya di mana? Belajarnya di mana? Ya. nyantrinya di mana. Satu. Yang kedua, cocokkan ucapan, tingkah lakunya dengan guru yang dia katakan. Ucapan dan tingkah lakunya dengan gurunya. Ya, artinya begini. Ah, Banyak orang yang mengaku saya alumni pondok ini, saya pernah ngaji ke kiai ini, tapi perilakunya nggak sama. Mohon maaf, putus sanad kamu. Nah, hari ini kan banyak juga loh. Ya mohon maaf, maksudnya kita jangan, oh itu pernah mondok di sana loh, nggak peduli. hmm, Jadi jangan hmm, cuma ngajinya kemana, jangan cuma mondoknya di mana, jangan hanya itu. Lihat ucapannya, perilakunya dengan pondok atau guru yang dia katakan. Sesuai nggak? hmm, hmm, Sesuai. hmm, hmm, Berarti memang ini adalah muridi wa muhibbi gitu. Karena hmm, alakohnya seorang murid dengan guru itu paling terbesar itu ittiba, mengikuti. Kalau sudah tidak mengikuti, sudah tidak ada. Hubungannya sudah tidak ada. hmm. Itu Baik, yang yang kedua. berarti sudah tingkah laku, ucapan sudah. Yang Ya. ketiga apa ya kira-kira ya? Sebenarnya sudah sih, ucapan tingkah laku itu sudah masuk semua itu sudah. Ucapan tingkah laku. Yang paling penting itu sudah. Tingkah Hmm. laku, tingkah laku. Berarti poinnya jadi dua. Jadi kisi-kisi bagi teman-teman nih yang kedepannya mau mengundang siapapun itu, ustadz lah atau seseorang yang dituakan. Bahasanya ya. Seseorang yang dituakan, seseorang yang dianggap berilmu, sebelum diundang ada dua hal yang perlu dikoreksi bersama. Yang pertama, belajarnya di mana. Jangan sampai sebelum-sebelumnya tidak punya latar latar belakang pendidikan yang tepat, ya, nggak punya takhasus, nggak punya background pendidikan agama, tiba-tiba ngomong agama. Jangan cuman gara-gara dia viral karena kasih quotes-quotes agama, padahal sebelumnya ya nggak pernah juga belajar, tiba-tiba langsung dinaikkan ke atas panggung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari bahasan beliau adalah kecocokan antara ucapan dan tingkah lakunya dengan manhaj yang diajarkan oleh gurunya. Jadi semua orang boleh mengaku saya santrinya si fulan, saya santrinya si fulan. Gampang banget ngakunya. Tapi apakah perilaku dan ucapan kamu itu mengikuti manhaj Ustadz fulan atau tidak? Nah, itu penting juga. Ini penting, ini penting, ini penting. Artinya Baik. begini loh. Poin nomor satu itu penting loh. Artinya begini. Mungkin teman-teman nangkepnya begini. Oh berarti yang penting tahu pernah nyantri. Yang penting pernah ngaji. Padahal pertanyaan nomor satu itu sangat menentukan kemana arahnya. Pernah ngaji ke Kiai A. Kiai A itu siapa? Hmm, Akidahnya apa? Itu yang perlu diketahui. hmm, Karena jangan-jangan ya pernah berguru. Tapi gurunya juga nyeleneh. Gurunya juga tidak tepat. Nah itu poin yang penting juga. Penting juga.
penting juga. Adapun urusan syuhroh, urusan ketenaran, ketenaran itu bisa jadi satu media untuk menyebarkan ilmu, bisa juga jadi fitnah. Dan Jadi syuhroh itu bisa jadi jalan kebaikan atau jalan keburukan. betul. Orang itu apakah nggak butuh tenar? Butuh. Ucapan kita Hmm, nggak akan sampai kalau kita nggak tenar. Tapi hmm, ketenaran juga bisa jadi fitnah untuk kita-kita yang tidak bisa mengendalikan ketenaran itu untuk halal yang baik. hmm, Makanya berarti nggak boleh ngundang yang viral-viral, Gus. Boleh, silahkan, boleh. Tapi pertanyakan dua hal tadi itu. Gurunya siapa? Pernah ngaji ke siapa? Mondok ke siapa? Ngaji ke siapa? Lihat gurunya. Apakah kualitas keilmuannya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, keilmuannya luar biasa. Setelah itu lihat tingkah lakunya, ucapannya sesuai boten kali guru. Kalau sesuai, berarti ini betul-betul muridnya. Kalau tidak, ya tidak. Karena eh, yang ngaku-ngaku itu banyak loh hari ini. Kulo santri ini Kiai A. Kita cross check ke kiainya. Yai jenengan punya murid namanya ini Yai. Yainya diem. Diem itu mungkin muridnya, tapi perilakunya tidak sama. Loh, yang begitu banyak. Jadi ya gimana ya? Kadang kiainya itu mau bilang enggak itu ya santrinya, tapi mau bilangnya kok enggak sesuai gitu loh. Ya akhirnya kiainya diem, diem gitu aja. Maka dari itu penting, ya. Penting, penting sekali. hmm. Ya Allah, ya Sa- Rabbi. saya teringat dengan ini kalamnya Imam Suyuti. Al-alimu 'indal awam huwa man sa'idal mimbar. Itu udah beliau. Orang alim itu zaman beliau ya, zaman beliau. Apalagi zaman. Nah, kalau orang alim di mata orang awam itu adalah setiap orang yang naik panggung. Sedangkan hari ini al-alimu 'indal awam huwa man huwa masyhurun fi TikTok. Iya, orang alim menurut orang awam adalah mereka-mereka yang terkenal di TikTok. Jadi kalau misal nggak terkenal di TikTok, maka tidak dianggap alim. Dan ini adalah sebuah sebuah pegangan yang harus betul-betul eh, dipegang ya oleh kita-kita dalam membedakan mana yang betul-betul pantas untuk diulamakan dan mana yang tidak pantas untuk diulamakan. Baik. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri Lora. Zaman seperti ini nggak bisa dihapus, cuma bisa diminimalisir. Ya ini kan sudah prediksinya Kanjeng Nabi, saya i'alan nas zamanun Kasirun, qalilun fuqaha'uh tapi kathirun kasirun khutuh. khutaba'u. Mhm. Qalilun mu'tuh tapi kathirun sa'ilu. Akan datang satu masa, ya masa kita ini. Masa, zaman, era di mana di sana qalilun fuqaha'uh, yang betul-betul faqih, betul-betul alim. Qalil. Qalil Hmm. itu sedikit mubalaghah, sangat sedikit. Yang banyak kathirun khutobau, yang banyak itu yang khotib. Khotib itu jangan dikira khotib Jumat, bukan. Khotib itu tukang pidato, public speakingnya bagus, public speaker itu speaker itu. Jadi kalau kita cari yang ngomongnya enak, ngomongnya pinter, banyak, banyak. Sekarang orang yang penting belajar public speaking, ikut seminar bentar, pegang mic, nggak nervous sama sekali dia, nggak akan nervous. Mhm. Tapi kalau dibukakan kitab, seketika dia akan belajar, Nervous. nervous seketika. Keringatnya sejagung-jagung itu. Maka Saya tolak ukurnya ya fakih itu tadi. mhm. Ilmunya seberapa. di di Maroko saya pernah baca itu Gus, setiap orang-orang yang akan memberikan ilmu kepada masyarakat, itu mereka akan ditanya, jadi dipanggil, ada satu, wallahu alam apakah ini berlaku sampai sekarang atau tidak, itu mereka akan dipanggil oleh satu lembaga yang diakui oleh negara. Kemudian ditanya, sana keilmuannya bagaimana, kemudian belajar apa saja, begini-begini dan begini-begini. Kemudian nanti dites. Nah, kalau ternyata dari tes itu lulus, Hmm. di masjid-masjid atau di madrasah-madrasah atau di beberapa tempat itu nanti ada kursi. Kalau lulus tes, dia boleh duduk di kursi. Sertifikasi. Sertifikasi. Dan kalau misal tidak lulus tes,
dia tetap boleh berdakwah, tapi nggak boleh duduk di kursi. Sehingga masyarakat awam itu langsung tahu, loh ini, Nggak lulus. oh i- ini dai. Dia sekarang ngomong sebagai pendakwah saja. Jadi ini hanya agar hati kita bisa semangat sholat, biar kita ingat surga, biar bisa. Tapi kalau semisal untuk meminta fatwa, yang berdiri gak akan ditanya. Hmm. Untuk minta fatwa, kita minta ke yang duduk. Atau gak usah jauh-jauh, Gus. Di Malaysia ini, Gus, ya, untuk bisa memberikan ceramah agama, itu ada tauliah, Gus. Jadi dites, Gus. Dari imam. Dan di sini tuh jabatan keagamaan, mufti, ya, jakim. Itu nanti di setiap negeri, di setiap provinsi itu beda-beda. Jadi di Malaysia itu, kayak saya, tiba-tiba ngisi majelis di masjid, ngisi, nggak bisa. Nggak bisa. Ah, ada beberapa, mungkin kalau misal ngisi di kampus, ngisi di ini sebagai talib, sebagai apa, itu nanti ada bahasanya. Tetapi untuk mengisi sebagai seorang dai, sebagai ini, enggak. Itu harus ada tesnya, harus lulus tauliah. Saya tanya kepada kawan-kawan, emang di tauliah itu yang ditanya apa? Yang ditanya tentang basic keilmuan. Nanti ada tesnya, pertanyaan di akidah, pertanyaan di fikih, pertanyaan di apa. Kalau semisal lulus sudah punya tauliah, baru diberikan. Nah, bedanya di Indonesia itu kan sudah ada sertifikasi sebenarnya, sertifikasi dari MUI. Tapi bedanya MUI dan kenapa? Ada itu. Ada. Saya tidak pernah Nah, tahu. iya. Bedanya di Indonesia dan di Indonesia sertifikasi hanya sebagai saran aja. Saran. Oh, ini bisa ceramah. Oh, ini. Tapi kalau di Malaysia, itu sudah sebagai memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau misal gak ada tauliah, nah itu nanti akan dipermasalahkan. Nah, terlepas ini nanti akan terjadi pro kontra tentu saja. Ini gak mungkin semudah itu. Ini pro kontra. Nanti negara bebas dong ngizinin yang ceramah dan gak ceramah. Ada pro kontra tentu saja. Tetapi saya merasa kalau kita lihat dari sisi pro-nya, ini membuat orang awam tidak lagi bingung perihal siapa yang tampil. Kalau hemat saya sih di Indonesia itu begini loh, Ra. Kalau langsung sertifikasi itu individual ke pemerintah, Nah, itu. saya rasa sulit. Sulitnya kenapa? Karena banyak kiai-kiai di kampung-kampung, Betul. orang-orang alim di kampung-kampung itu yang enggak, bukan nggak mau, nggak punya kepedulian seperti itu. Sertifikasi Betul. nggak mau dia. Nah, kalau dia Mhm, sertifikasi, akhirnya dia nggak ngajar. Padahal dia alim, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. mhm, mhm. Satu. Yang kedua, nggak mungkinnya individual langsung ke pemerintah itu karena lagi-lagi bobroknya moral pemerintah kita. Dipolitisasi nanti. Yang penting kamu bayar, lulus kamu. Repot ini. Kamu bayar berapa kamu? Kamu nanti Eh, satu kali sekian juta loh. Berani bayar berapa? eh, betul, betul, betul. Jadi, Jadi kalau individual langsung ke pemerintah sulit. Berarti nggak perlu sertifikasi, tetap perlu sebenarnya. Tapi jangan begitu sistemnya. Tapi pemerintah ke pondok, ke kiai untuk mengakomodir santrinya. Misalkan, Lora betul, punya betul. di mana Cianjur. Pondok Cianjur punya murid siapa yang diizinkan, dilegitimasi untuk ngisi. Mhm, Oh ini, biar kiainya. Maksud saya mhm. lebih minim lah kalau kiai itu dibandingkan kayak langsung ke kiai-kiai. Jadi kalau pondok kan, oh saya punya santri di sana, dia memang nggak punya pondok, dia memang nggak punya, bukan keturunan kiai, tapi dia alim. Biarkan dia ngisi. Jadi Hmm, legitimasinya itu dari gurunya masing-masing. ya, ya. Di sini di Malaysia ini, hmm, yang saya lihat kan diberikan kepada jabatan mufti ya, Hmm. jakim. Orang-orang yang masuk ke sana juga adalah orang-orang pilihan, sehingga mereka lah yang bakalan ngetes dan sebagainya. Makanya saya tadi bilang, eh tentu saja ada pro kontra. Tentang ini tuh ada pro kontra. Belum lagi ada kemungkinan nanti akan dipolitisasi. Maksudnya dipolitisasi, misalnya ternyata dakwah yang diberikan itu gak cocok sama agenda yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Padahal yang hak bersama sang dai. Ini tinggal dicabut aja izinnya. Akhirnya gak bisa ceramah. Nah, jadi kayak ada pro kontra lah. Ada pro kontra perihal sertifikasi ini.
Cuman andai kata sertifikasi ini diberikan, maka baik apabila lembaga yang memberikan sertifikasinya itu sudah dijamin amanah. Itu. Iya. Hmm, gitu. Baik, kita akan masuk ke bahasan terakhir, perihal apa yang sudah kita bincangkan tadi itu, Gus. Itu mau dibahas sekarang atau tidak. Adapun yang gosip-gosip itu nanti saja ya, Gus. Ya Allah. Nanti Jadi saja. ya saya itu memahami fenomena-fenomena zaman sekarang itu lebih ke kita sebaiknya introspeksi diri masing-masing. Mhm, Kalau mhm. kita anak kiai, ya kita anak kiai yang salah. Kalau kita masyarakat yang salah. Karena Mhm. buat apa kita menyalahkan orang lain, pihak lain, kalau sebenarnya kesalahan itu juga ada pada diri kita. Ahsant. Maksudnya kita nggak bisa gitu loh masuk ke dalam ranah anak kiai ngatur mereka, nggak bisa. Terus bisanya kita apa? Kita sebagai masyarakat awam jangan kasih panggung ke mereka. Jangan ngundang mereka. Tolak ukur ngundang pengajian itu yang bisa ngaji, yang punya ilmu, bukan yang punya follower. Kita nggak mau Mhm. tawuran, nggak cari pengikut banyak. Kalau mau tawuran Betul, cari yang pengikutnya banyak. Kalau mau betul. Mhm, mhm. ya Ya, miris Lora. Ya itu yang akhirnya seringkali banyak kan orang-orang itu kayak ketika ada seorang kiai atau influencer terkenal datang, kiai kampungnya diacuhkan. ahsantum. Betul, Kenapa? Karena tolak ukurnya, oh ini followernya banyak ini terkenal. betul, betul. Harusnya kan tidak begitu. Oh ini sama alimnya dudukkan di sana panggung. Jangan yang itu yang baru datang dimuliakan, yang ini enggak. Jangan begitu. Betul, Itu kalau fokusnya ilmu. betul. Padahal hari ini kata follower bisa dibeli. Ah beli follower 100.000. Mhm. Ya Gus terkenal. Biar dikira Lora terkenal aku. Kan sulit. Tinggal sebenarnya Gus, zaman sekarang itu Gus, bahkan ya nggak perlu ngomong Gus, nggak perlu ngomong. Hmm. Untuk bisa dianggap ulama sekarang itu nggak perlu ngomong. Perlunya apa? Pegang mic, Mm-mm. terus dari samping aja video, kasih aja lagu-lagu apapun gitu. Yang terkesan berwajah teduh, ngisi ini. Oh nanti sudah tuh, followers langsung, Ada masuk lagi loh. semua. Ada lagi apa itu? Salah satu fenomena yang terjadi zaman sekarang, mohon maaf, ini salah santri-santri yang alim yang nggak mau tampil. Banyak loh Lora santri-santri itu yang alim, pandai, pinter, ilmunya mumpuni. Tapi mohon maaf, ngaji ya, ngajar ya, jangan saya, yang lain aja. Nah kalau nggak kamu terus siapa? Akhirnya yang ngaji nggak bisa ngaji itu. Maka dari itu, saya sarankan kalau kamu punya kapasitas ngaji, oh saya bisanya ngaji Safina, ya ngaji Safina. Jangan ngaji yang atas-atas. Saya bisa ngaji Fathul Qorib, ya kamu ngaji Fathul Qorib. Saya merasa belum mampu, saya biasanya cuma ngaji Safina, ya ngaji Safina aja. Gak usah tinggi-tinggi. Yang penting orang itu rahimallahum ro'an arafa qadra nafsi. Arfa qadra nafsi. Kita itu tahu kadar kita. Oh kemampuan saya di sini ya, saya tak ngaji sesuai kemampuan saya. Mhm. Makanya Gus Bah itu sering ngomong. Gus Bah itu sering ngomong di mana-mana. Hari ini santri itu harus kalau perlu beli papan nama itu. Ahli Fathul Qorib. Kan begitu ya Lora ya. Loh, kita Gus Bah sering ngomong di mana-mana itu. Kalau dokter itu berani pasang nama, spesialis gigi, spesialis jantung. Orang akan tahu kalau saya sakit jantung ke dokter itu. Kalau saya Benar, sakit itu dokter itu. Kalau saya benar. butuh ngaji fikih ke Lora Kadam, kalau saya ingin nasihat ke kiai ini, kalau saya butuh ini ke kiai ini, karena mereka memaklumatkan diri, bukan orang yang nggak punya kadar, nggak punya kemampuan memaklumatkan diri. Apa yang kamu maklumatkan? Follower kah? Subscriber? Hmm, hmm. Itu salah kita yang punya kapabilitas ilmu, tapi tidak mau memaklumatkan. Betul, 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 betul. Itu keren, itu Kayak keren, gitu itu loh. keren. Masuk kakak Itu keren, saya itu itu keren. dulu. Kakak saya itu dulu tidak mau ngaji keluar itu. Jadi kalau mau disuruh ngaji keluar gitu, boten lintune mawon. Apa itu? Enggak, yang lain aja jangan saya. Duh, dimarahin sama umi saya. Lek sampean nggak ngaji, kalau kamu nggak ngaji, lah terus yang ngaji siapa? Akhirnya diisi orang-orang yang nggak bisa ngaji. Lah itu. Jadi
Ya lagi-lagi itu tadi, kita lebih harus introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa kita nggak bisa mengisi kekosongan itu? Akhirnya diisi oleh mereka-mereka yang seperti itu. Hmm, Harusnya kita menyalahkan diri kita. Kalau kita sudah salahkan diri kita sudah berusaha, baru kita salahkan yang lain, tidak apa-apa. mhm. Itu saya keinget juga. Beberapa guru itu bilang, kalian ini yang sudah belajar tajwid, bacaan Qur'annya sudah bagus, dan kalian ini yang sudah tahu tentang hukum-hukum sholat, terus kalian datang ke bandara, terus kalian datang ke tempat-tempat, misalnya lagi kumpul-kumpul, nggak perlu disuruh jadi imam, maju langsung. Iya. Disuruh langsung maju. Justru Jangan, jangan. katanya gitu loh, Ra. Yang nggak punya ilmu itu, waduh, kemajon. Kalau bahasa Jawanya itu kemajon. Hmm, Kemajon. Yang nggak iya. punya ilmu begitu, yang punya ilmu, boten-boten jangan sayang. Klop Hmm, sudah. Akhirnya mhm, mengkondisi mereka. Kita di hmm, bawah sambil mencemooh. Kok kamu ngaji loh? Lah kamu nggak mau ngaji kok. hmm. Betul, 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 betul. Nah, alhamdulillah. Saya rasa ini sampai di sini saja, Gus, dulu. Siap, aman lah. Alhamdulillah kita sudah hampir 1,5 jam. Di Malaysia sudah jam setengah satu. Betul. Besok ada kampus juga. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misal dari tadi ada yang rekam layar terus merasa ada faidah-faidah, monggo silakan di clipping. Semoga bermanfaat. Saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat dan salah satu tujuan live ini diadakan adalah memperkenalkan beliau. Ini yang paling penting. Saya dulu itu punya program, cuman program itu gak berjalan. Judulnya adalah Man Yastahiqqu Syuhrah, Gus. Man Yastahiqqu Syuhrah. Tujuan dari program ini adalah ketika saya merasa bahwa saya gak bisa untuk ini follower udah banyak nih. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya memperkenalkan orang-orang alim di platform yang saya punya. Kayaknya saya Terima itu kasih Kak Sumargo katanya. Terima kasih katanya. ya sama-sama semua para para follower Kadam Sumargo. Insya Allah kedepannya kita akan bisa bersama dengan Gus Faiz lagi atau mungkin nanti dengan uh, asatid-asatid yang lain yang memang betul-betul yastahiqu syuhrah, yang betul-betul berhak mendapatkan kemasyhuran, tetapi mereka belum mendapatkan angka kemasyhuran yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, monggo di follow beliau, ya. Silahkan di follow beliau, silahkan diikutin, silahkan semua momomomomonya. Mari berikan tombol follow kepada mereka yang betul-betul berhak mendapatkannya. Semua yang ngawur-ngawur, yang keluar statement ngawur dan sebagainya, cara terkejam untuk tidak lagi membuat mereka berbicara adalah dengan cara unfollow. Sampai followersnya turun, sampai mereka gak laku di panggung, itu cara menghukum mereka. Itu, selesai. Barakallahu fikum. Terima kasih Gus Faiz. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa studi literatur yang penulis lakukan, ya penulis kaji, kebanyakan program-program kokurikuler di satuan pendidikan itu mereka itu hanya berdiri sendiri. Jadi tidak memiliki alur yang sampai pada pelaksanaan sampai pada pelaksanaan di lingkungan keluarga, masyarakat dan juga ruang digital. Jadi karena komponen dari komponen-komponen kurma ini menyatukan oleh satu siklus yang terpadu. Jadi jadi kurma ini menjadi lebih komprehensif dibandingkan program-program lainnya.
Apakah ini ada tumpang tindih nanti dengan karya ekstrakurikuler? Tentu tidak, karena memang kurma ini konsepnya kokurikuler, mendukung kegiatan intrakurikuler, sedangkan rohis itu masuk pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kurma ini bersifatnya itu wajib. Kalau rohis itu ya sifatnya itu pilihan. Ya, kedua ini saling melengkapi, bukan saling menumpuk, tumpang tindih. Jadi bagaimana menjamin sesuatu benar-benar berubah akhlaknya nanti kira-kira, bukan hanya pada saat kegiatan. Tentu perubahan perilaku ini dapat dipantau melalui jurnal-jurnal harian dan juga proyek aktualisasi mereka. Jadi kurma ini tidak hanya menilai kegiatan, tetapi memonitor kebiasaan juga. Dengan mentoring kelompok kecil tadi, perilaku siswa itu lebih mudah terdeteksi dan juga terarah secara personal. Jika pertanyaan begini, mengapa karya Anda ini menjadi layak untuk juara? Ya, karena pada dasarnya konsep kurma ini lahir dari permasalahan nyata, kemudian disusun dengan teori-teori yang kuat, serta melampirkan bukti-bukti empiris, dan juga memiliki panduan implementasi yang penulis rasa cukup sederhana dan jelas terarah. Ia bukan memberikan konsep, tetapi menyediakan solusi operasional juga bagi sekolah dengan kombinasi relevansi, kebaruan konsep, dan kesiapan implementasi. Inilah yang membuat layak menjadi juara.
Ikut sana. Bukan tempat kita itu Nohai. Bukan tempat kita itu. Hai, mau paling berapa menit saja lagi Hai. Ikut sini. Live or Satu die. kali. Make your choice. Itu pun jadi orang keempat. Udah 11 M. Oh hai. Dikantongi. Gara-gara random mati sama si ini kata. Warden. Warden gak ditolong. We're landing. Let's review the objectives. Yang reset Keep them in juga mind. Complete the mission for ditolong reward. awal Find high value items and extract. Masalah gue gak tahu no hai. Apa ngerti yang luas sama ini ya. Kayak komputer itu. Bisa Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to scoop. ini hai. Kalau dirimu mau lihat tempat itu satu. Ada di sini. Oh. Oh. Ini. Welcome yang baru bergabung. Pokoknya kalau kalian pernah kenok lah di belakang ini, itu berarti gua dah mati di sini. Kita jangan takut, ya udah lah.
Ya, custom player tuh. Ya ZDN bang, ZDN kita lagi rumpet bang, baca nih. Oh lah cara manipis bangkit lah. Gimana dia model tes doang. Aduh. Cepat ya tidak.